Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channelnya One Light Store. Di depan saya sudah ada satu set atau satu unit biled proyektor Kuro Raijin untuk serinya seri R70. Nah, ini terbaru dari Kuro Raijin ya bosku ya. Cuman saya baru sempat review atau baru ada kesempatan review kali ini. Ini harusnya sudah dari 1 bulan ke belakang ya bosku. Nah, ini kita akan review secara globalnya. Ini untuk tampilan dusbox bagian depan. Ini untuk bagian samping ada serial numbernya. Ya. Kuro Raijin R70 MS Kuro Raijin. Bagian belakang Kuro Raijin. Nah, oke. Di sini tidak ada info untuk spesifikasi, nanti spesifikasinya kita deskripsikan. Atau nanti agan tinggal baca detailnya di deskripsi ya. Nah, untuk lebarnya di 27 cm, untuk tingginya di 19,5 cm, dan untuk ketebalan dusboxnya di 9,5 cm. Nah, selanjutnya untuk berat produknya. Berat produknya itu di 1550. Jadi 1,5 kg untuk beratnya. Jadi untuk agan-agan yang berjualan di marketplace ini bisa dimasukkan di berat 2000 gram. Nanti tinggal bonusin aja untuk packaging tambahannya. Nah, oke, kita langsung aja unboxing. Polos kita balikan biar enak ya bosku. Seperti biasa buku panduannya atau manual book dari Kuro Raijin seperti ini. Oke, satu stiker Kuro Raijin ya. Jadi beli biled udah dapat stiker. Serial number ada 2 titik, dan ini untuk kartu garansinya. R70 Kuro Raijin garansinya ini dia 18 bulan. Untuk safety packagingnya seperti ini, dia sudah include bracket H4, jadi udah dapat free bokong bagian belakang. Jadi agan gak perlu lagi cari-cari ataupun mau pasang di bagian soket untuk H4 atau hela, bisa pakai bokong ini, bisa dipasang kembali ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk safety packaging insya Allah aman ya. Kiri kanan sudah dilapisi dengan busa. Nah, ini untuk bracket bagian bokong. Ini kita amankan ya. Kita buka satu saja. Nah, seperti ini. R70 Kuro Raijin. Warnanya purple, cakep ya. Ungu. Nah, dia sudah dilapisi lagi dengan plastik di bagian lensanya, jadi untuk pengiriman insya Allah aman ya. Nah, ini untuk lensanya juga dia sudah blue lens. Nanti kita coba cekin lah lebih detail lagi itu ya. Nggak terlalu kelihatan tapi dia sudah blue lens ya, kelihatan tuh. Nah, ini untuk bagian atasnya. Di sini sudah ada emboss R70 70 watt, 80 watt. Nah, ini untuk bagian bokong, bagian fan-nya di sini satu ya. Nah, ini untuk bagian bawah, ini solenoidnya. Ini bagian samping. Nah, kabelnya terdiri dari 4 kabel dibalut dengan serat seperti karbon seperti ini ya. Lebih simple, lebih rapi. Merah, hitam, biru, putih untuk kabelnya. Jadi jarak dekat dan jarak jauh untuk si solenoid. Nah, ini untuk bokong. Nanti untuk bokongnya ini tinggal dipasang aja ke sini. Udah disediakan juga untuk bautnya, jadi agak nggak perlu repot. Misalkan bokongnya nggak mau pasang, langsung ikut bracket ini bisa nih ya. Tapi mau dipasang katanya, soalnya dudukannya 4, ini bisa tinggal pasang aja. Nah, ini untuk kelengkapannya seperti layaknya biled pada umumnya. Bedanya kalau yang ini dia ada 4 baut ya.
4 baut ini, dan ini untuk mur bagian belakang di ini ya. Ini ada 4 baut buat ganti baut yang ini. Apabila ya bokong bracket ini dipasang, bautnya harus diganti menggunakan baut yang ini ya bosku ya. Jadi Kuroraijin R70 ini dia sudah menyiapkan segalanya, semuanya biar memudahkan pemasangan. Oke, jadi ada 2 pilihan ya. Bisa menggunakan H4 atau bawaannya segini aja langsung bokong non bagian dudukan belakang bokongnya. Seperti itu bosku ya. Oke. Nah, sebelum lanjut kita ukur dulu untuk dimensinya bosku ya. Oke, sekarang kita coba ukur-ukur dulu ya bosku ya. Nah, ini untuk lensanya, bagian lensa 3,1 kalau sama framenya. Nah, kalau untuk 3 incinya, ini di lensanya aja nih, bagian depan. Nah, sekarang untuk dimensi panjangnya, kita rubah dulu ke milimeter. Ini tanpa bagian bokong ya bosku ya, 13,6. Nah, atau 136 mm. Nah, kita coba ukur untuk bokong yang ini. Nah, kalau full sampai mentok belakang ini, dia di 4 cm bosku ya. Bentar, kita pasang dulu. Nih, 3,8 ya. Jadi 13 tambah 3,8 tinggal hitungkan aja. Tapi kadang-kadang kan mentoknya di sini nih. Nah, hitungannya tetap 8 cm ya. Jadi anggap aja di 14,4. Jadi bagian sini dari ujung sini ke sini 14,4, hitungnya aja ya. Nah, untuk spesifikasi sepintas kita infokan. Nah, R70 MK2 New Generation dengan Energy Max teknologi atau teknologi terbaru dari R70 dengan 70 watt setara dengan output 100 watt untuk posisi low beam dan 80 watt posisi di high beam setara dengan 105 watt ya. 115 watt sorry, output high beamnya itu. Nah, terus untuk suhu warnanya ini dia di 5700K dan sudah dibekali dengan teknologi terbaru laser spot teknologi 12 plus 1 direct optic LED. Nah, nanti kita coba aja buka ya dengan teknologi Energy Max ya. Nanti kita coba ya, dengan compact body size 6,5 cm untuk size-nya dan garansinya pol 18 bulan dengan harga dibanderol retail itu di 4 jutaan, garansi 18 bulan. Oke. Nah, langsung aja kita coba, kita unboxing isiannya R70 seperti apa. Lensanya ini kita buka, kita copot, bagian bowelnya juga kita copot, kita lepas biar tahu isinya seperti apa. Apa sih yang dimaksud dengan Energy Max teknologi baru dari Raijin ya, untuk laser spot teknologinya, biar tahu isiannya seperti apa ya. Ini kita review secara globalnya aja, nanti biasanya ada yang review lebih detailnya lagi. Kita siapkan dulu, kita coba buka dulu. Oke, posisi sudah jadi 3 ya bosku ya. Nih, untuk lensa lihat ya. Oh, Farvel lens ya. Tuh. Blue lensnya ada, Farvelnya juga ada, tapi lebih kuat ke Farvelnya. Jadi keungu-unguan bosku ya. Ini nanti juga tetap pasti akan dibuka ya. Soalnya pasang demon, misalkan mau pasang demon. Nah, ini bagian penutup bowl ya. Harus tetap terjaga, harus bersih. Soalnya nanti pasti ada, kalau ada debu pasti nggak bakal maksimal. Nah, ini untuk isiannya seperti ini. Yang dimaksud dengan tadi itu ya bosku ya, tuh lihatin chipnya nih. Mas Fajar, fokusin Mas Fajar. Nah, 12
plus 1 ya, 12 plus 1 sini direct optic nih ya. Jadi total LED chipnya ini di papannya itu dia ada 12 dan plus 1 di bawah nih. Susah banget ini ngepasinnya tuh, ini boskunya tuh. Di sini di atas 12, di bawah 1. Nah, yang satunya itu di bawah di sini. Ditambahkan lagi di sini ya. Nih. Tuh. Atau biasa disebut dengan double emitter. Jadi ada 2 bowel. Jadi pasti cahayanya lebih maksimal lagi. 12 plus 1. Jadi total ada 13 chip sekaligus. Nih. Ini 12 dalam satu papan dan satu papan lagi di bawah itu satu chip. Jadi walaupun di lensanya di sini tidak menggunakan laser, tapi sudah ditanamkan laser di dalam sini, bosku ya. Jadi nanti munculnya tetap laser karena tambahin emetternya jadi 2. Tuh, seperti ini bosku ya. Dan untuk si solenoidnya besar bosku ya. Dan bukanya ke belakang ke sini. Tuh, bukan ke bawah atau ke atas. Jadi ke belakang seperti ini. Nah, kita coba bosku. Mas, konekin coba. Ini ya, kita review santai secara globalnya aja. Ini yang ini. Selain itu jangan selain itu aja dulu. Silau soalnya. Nih. Coba. Oke. Nah, jadi ini untuk buka tutupnya. Kalau lampu tetap standby, nyala. Tapi kalau coba ambilnya. Tapi kalau posisi solenoid kan ini ketutup ya. Coba jarak jauh. Nah, posisi solenoid kebuka. Jadi cahaya akan lebih maksimal keluar karena kan coba low beam. Nah, ketutup setengah, coba high beam. Nah, ini fungsinya. Kalau lampu tetap standby, coba nyalakan lampunya. Nah, lampu standby tetap. Coba high beam. Tuh. Tidak ada penambahan lampu yang nyala. Jadi tetap low beam ikut nyala, lasernya juga nyala. Coba low beam, high beam, low beam, high beam. Oke, cukup. Nah, itu untuk pengetesan. Jadi posisi low beam itu si laser udah nyala, jadi sekaligus nyala. Nah, ini untuk high beam. Nah, ini untuk fan-nya. Coba Mas Fajar, fan sekali lagi. Sebelum kita jeda, kita lanjutkan pengetesan menggunakan yang ini, tapi kita pasang dulu. Fan-nya nyalakan. Nah, ini untuk fan-nya. Nih, fan-nya dia high speed, kenceng tapi halus. Udah menggunakan ball bearing, jadi nggak bakalan bunyi kresek-kresek ya. Ini halus banget kan. Oke, kita cukupkan. Cukup mati silo. Nah, kita cukupkan. Kita cek tes real wattnya. Begitupun dropnya di berapa untuk R70-nya Raijin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pengetesan wattnya, real wattnya, ampernya, dan pengetesan drop selama 15 menit. Di sini terdiri dari 4 kabel. Kita coba minnya di warna hitam, bosku, dan untuk merah di warna merah ini plus. Kita coba low beam. Total watt 71 ya, 71 watt. Kita cukupkan. Spek yang ditawarkan low beam 70 watt sudah oke, ACC. Dan ini kita coba posisi solenoid, wattnya berapa? Wattnya 11 watt. Berarti 70 tambah 11, 80. Oke, jadi low beam yang diinfokan di sini 70 watt ya. Dan high beam 80 watt itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinfokan di nameplate ataupun di spesifikasi yang kita infokan tadi. Nah, selanjutnya kita coba selama 15 menit. Tembus di berapa bosku untuk drop wattnya. Soalnya itu yang biasa sering kita lakukan pas pengetesan. Nah, kita coba satukan dulu. Untuk low beam 71, high beam 82 totalnya ya. Jadi lebih besar dibandingkan spesifikasi yang ditawarkan. Ya, 82 watt ampere, 6 ampere. Untuk posisi low beam di 5 ampere, pas di high beam di 6 ampere ya. Atau 5,9. Nah, total udah 80 watt. Sekarang
kita coba selama 15 menit. Mode on 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita standby-kan, kita setting dulu. Waktu sudah berjalan, kita coba tunggu selama 15 menit dropnya di berapa. Nah, sekarang sudah turun di 68, yang tadinya di 70 ya. Posisi low beam. Nah, nih, laser spot teknologinya atau double emitternya juga sudah terlihat nih. Suhu warna seperti kita infokan tadi di 5700K. Jadi ini bisa dipakai di semua medan bosku ya. Jadi all season ya. Jadi enak lah mau dipakai di posisi hujan, gerimis, ataupun kabut bisa masuk ya. Dengan harga 4 jutaan, garansi 18 bulan. Nah, kalau dilihat dari semua jenisnya di sini, dari body, heatsink, fan, jenis chip, oke lah ACC. Harganya terjangkau 4 jutaan. Tapi kita belum cek di outdoor one LED real wattnya, real cahaya outputnya seperti apa. Kalau di outdoor look semua udah ACC, baru ya bosku ya kita bilang ACC bosku ya. Tapi di indoor kita ibaratnya untuk bahan material semua, pengemasan, desain, model udah oke lah ya. Watt yang ditawarkan juga cakep lah pokoknya ya, 70 80 dengan sistem laser spot teknologi. Oke, nah sekarang sudah memasuki menit ke 1:37 ya. Udah turun di 67. Nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu nyerenteng lah ibaratnya. Nah sekarang kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi di menit yang akan datang, di 14 menit yang akan datang lah ya bosku ya. Kita jeda dulu, kita standby kan biar tahu dropnya di berapa untuk R70 ini. Oke, waktu sudah menunjukkan 15 menit bosku ya. Nah, terlihat langsung ampernya di 4,89, dropnya di 66,50, 66 watt ke 74 watt ya. Tapi ini 50 lah ya. Anggaplah 4 watt untuk dropnya. Masih tergolong sangat rendah lah untuk drop wattnya selama 15 menit jalan ke 16 menit. Nah, seperti itu bosku ya. Jadi kesimpulannya, setelah kita tunggu selama 15 menit, hampir ke 16 menit, ini dropnya, ini ampernya. Silahkan agak nilai sendiri. Kalau menurut saya ACC bagus bosku ya. Mana lagi untuk suhunya. Nah, 39 untuk bagian atas. Kita matikan aja ya bos. Jadi udah ketahuan langsung. Kita coba kasih high beam sedikit. Jadi 77. Jadi dropnya itu di 66 watt ya, dari 70 watt. Nah ini untuk suhunya 57 suhu terpanas 65, gimana ya, 56, 53, 57. Oke, 57 bosku ya, 58 nih, 58, 61 derajat Celcius untuk suhu paling panasnya R70. Ini masih dipegang. Setelah dites selama 15 menit, ini masih aman ya, aman terkendali. Tuh. Oke, untuk sesi video di indoor ACC R70 cakep bosku ya. Suhu 5700, garansi gampang dan lama 18 bulan, harga terjangkau di 4 jutaan untuk sepasang ya. Nah sekarang kita coba, kita buktikan di luar output cahayanya seperti apa ya. Langsung kita gaskan ke outdoornya one LED ya, biar tahu seperti apa hasil penampakan output cahaya dari Kuroraijin R70 wide high beam nya itu seperti apa. Tuh gaskan.
Oke, sudah tiba kita di outdoornya One LED. Langsung aja kita tes output cahaya dari Kuroraijin R70 Mark II. 70 watt, 80 watt bosku ya. Dahsyat. 3 inci blue lens. Seperti biasa, outdoornya One LED terang benderang. Alhamdulillah hari ini nggak turun hujan. Nah, coba Mas Fajar langsung aja kita spillkan ya. R70 Mark II New Generation. Bosku, nih sedahsyat ini ya. Nih. Low watt ya. Wattnya rendah, max output cahayanya dahsyat. Oke. 70 wattnya setara dengan 100 watt. Dan 80 wattnya setara dengan 115 watt. Oke. Jadi cahayanya sedahsyat ini. Coba kasih high beam Mas Fajar. Sudah ada lasernya bosku ya. Nih, seperti ini. 70 setara dengan 100, 80 watt setara dengan 115 watt. Mantap ya bosku ya. Suhu warnanya 5800K. Jadi putihnya itu dia kekuning-kuningan. Enak banget bosku ya untuk di semua cuaca. Hujan pun ini maksimal banget ya. Oke, coba matikan dulu Mas Fajar. Nah, nyalakan lagi low beam. Silahkan agak nilai sendiri. Nah, ini di LED Kuroraijin harga 4 jutaan. Cahayanya sedahsyat ini, flat cut off, kiri kanan rapih, padat semua ya. Ke atas, liatin ke atas. Tuh, coba kasih high beam. Liatin. Ngeri bosku ya. Tuh, tegangan tinggi terlihat. Lasernya jelas terlihat super tebal. Dengan suhu warna 5700K ya. Dengan sistem laser spot teknologi 12 plus 1 direct output LED teknologi dengan energi max ya. Kita coba low beam. Ini di semua cuaca masuk pokoknya bosku ya. Mau hujan, mau gerimis, jalanan becek ya. Lihatin, karena memang ini dahsyat banget serius. Bukannya mau bagus-bagusin ya bosku ya. Emang cakep banget. Lihatin tuh. Lihat. R70 Mark II wajib dicoba. Dengan garansi 18 bulan. Rusak, ganti unit baru. Ya. Oke, gimana bosku? Lihatin tuh. Ya, coba matikan dulu. Nyalakan lagi. Lihatin bosku ya. Setebal ini, serapi ini masih diragukan. Coba kasih high beam. Piu-piu lah saeutik. Ngeri. Cahayanya ngeri. Satu lampu sudah sedahsyat ini. Kuroraijin R70 Mark II wajib dicoba. Kita geser ke samping, kita cek looksnya tembus di berapa. Oke, sekarang kita tes looksnya bosku ya untuk Kuroraijin R70 Mark II. Nah, coba Mas Fajar nyalakan. Nah, ini bosku ya untuk real output cahaya di permukaan datar. Nih, seperti ini, sedahsyat ini. Rapi banget ya. Coba kasih high beam. Nah, lasernya atau laser teknologinya jelas terlihat. Low beam. Langsung aja kita coba. Posisikan di max. Di bawah titik fokus 1692, 2000, 3000, 3800, 5000, 8000, 8877. Ya. Ini untuk posisi low beam, lux paling tingginya di 8926. Coba kasih high beam Mas Fajar. Nah, high beamnya tembus di 12.000 ya. 12.053. Ini hasil yang didapat, hasil pengukuran outdoornya One LED 12.053.
kalau agan penasaran boleh check out nanti ukur sendiri ya. Nah, ini untuk real output cahayanya. Rekomendasi seperti kita infokan tadi, sangat rekomendasi, wajib dibeli dan dicoba karena memang harganya terjangkau. Harga 4 jutaan sudah dapat spek sedahsyat ini dengan garansi 18 bulan rusak ganti unit baru, kasih high beam. Oke, nah laser teknologinya jelas terlihat, blue lensnya juga terlihat. 5700K ini bisa di semua cuaca, mau hujan, mau gerimis, jalanan becek masih terlihat. Coba low beam. Nah, oke, mungkin itu saja bosku ya. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk agan-agan semua, walaupun masih banyak penyampaian kata yang salah dari kita ya. Mohon dimaklum. Kalau ada masukan untuk konten-konten kita, boleh agan tinggal tuliskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.